Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Khairul Anwar. Alhamdulillah, syukurullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Hello everyone, how are you today? I really hope that you are always fine, always all right to face the life. Uh, Let me open the meeting by Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. On this occasion, I would like to talk more about how to teach writing, how to teach writing to EFL young learners. We have actually studied in the previous meetings about how to teach listening, speaking, writing, and now this time we are going to talk more about how to teach writing. Bagaimana mengajarkan menulis writing pada anak-anak, young learners. Remember that young learners here can be from 5 until 14 years old. 5 until 14 years old. Alright. Kalau sebelumnya ada beberapa metode, teknik, strategi pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengajarkan listening, tentu to practice listening more and more. And it is when it is something to do with speaking, make sure the students will practice speaking more and more. Also for the reading. Students have to read more. You are the teachers, can be the facilitator to make sure the students will be excited in reading. To some extent, untuk beberapa waktu atau di satu sesi, suatu waktu, guru juga bisa melakukan read to students. Read to students means that you read the readings, the books to the students. So the students will listen to you reading the books with the exciting books, with the buku-buku yang menyenangkan bagi anak. So they will be interested in you reading the books. Ketika Anda menyajikan membaca buku dengan menarik, tentu siswa akan suka dengan terutama dengan cara Anda membaca, kemudian dengan bukunya, isinya, dan mereka juga you will attract them, you will ask them to read in front of the other students. All right, let me share the screen for the material of presentation today. All right, methods of teaching writing to EFL learners. Well, let me share show the slide. So there are 4 principles for teaching writing to young learners by Betsy Gilliland. Ya, ada 4 prinsip-prinsip yang bisa digunakan, bisa menjadikan acuan bagi guru untuk mengajarkan writing kepada anak-anak. Yang pertama, learners draw on kids' sense of play and imagination. Jadi anak-anak punya sense, ya suka bermain dan punya imajinasi yang kuat. Dan we expect children to be serious, but they like to play. They like to play. So try to make sure that we are teaching English to young learners as if seolah-olah kita play. Ya. We like to play. We play something with the students, and they like to play so much. And then the second one, start writing from the beginning. Start writing from the beginning. Jadi Anda bisa memulai menulis itu mulai dari anak-anak. Tidak kemudian Anda menunggu anak-anak untuk dewasa lebih dulu untuk memulai menulis. Karena menulis bisa menjadi sesuatu yang
sangat sederhana dengan kata-kata yang sederhana pula. Don't wait until learners have mastered the language before letting them write. Jadi jangan menunggu anak itu untuk menguasai bahasa lebih dulu untuk menulis, tapi ya sambil belajar bahasa, sambil belajar juga menulis. A little goes a long way. We don't have to teach many different things in one lesson. Jadi kita ketika mengajar anak, ya satu materi utama pokok dan kita menyajikan sesuatu yang tidak perlu banyak hal kita gunakan dalam satu waktu mengajarkan anak. Apalagi ini writing. And the last principle for teaching writing to young learners is that focus on progress. Focus on progress. Difokus pada prosesnya, progresnya. Mulai dari awal dia menulis seperti apa, kemudian apakah ada vocabulary, kosakata yang kurang atau banyak dari siswa. Jadi bukan perfection yang kita butuhkan dalam proses menulis itu, tapi progress, prosesnya. Children should not be expected to create perfect text. Jadi tidak perlu sesuatu yang sempurna dulu, tapi bermula dari sesuatu yang sangat sederhana, sangat simpel. Kemudian apakah ada perkembangan dari proses menulis itu. Alright. Now, there are some practices we can do in teaching writing to EFL youngers. First, sentence starters. Provide sentence starters that prompt learners to complete sentences, helping them structure thoughts and reduce anxiety about forming full sentences alone. Kita bisa membuat kalimat awal lebih dahulu untuk kemudian mempersilahkan, memberi kesempatan anak-anak untuk melengkapi kalimat tersebut. Melengkapi dengan ide-ide mereka, imajinasi mereka. Kemudian jangan kemudian menambah kegugupan, anxiety, tapi ya dengan cara yang menyenangkan. Fill in the blank exercises. Fill in the blank exercises. Ada latihan-latihan menulis yang mana di dalam kalimat itu ada yang kosong, yang rumpang. Nah, kita meminta siswa untuk melengkapinya. Fill in the blank. Ini namanya guided writing practice. Ada sentence starters, ada fill in the blank exercises. Kemudian story sequencing. Story sequencing. Ada dua story sequencing. Picture prompts and jumbled sentences. For picture prompts, show a series of pictures. Jadi tunjukkan beberapa gambar dan Anda meminta siswa untuk menuliskan cerita yang berurutan, yang menceritakan apa yang terjadi dalam masing-masing gambar tersebut. Nah, gambar itu bisa juga diurutkan. Masing-masing gambar diceritakan lebih dahulu, kalau sudah bisa juga diurutkan. Jadi urutan cerita yang mengalir. Kemudian ada juga jumble sentences. Provide sentences of story out of order. Jadi Anda bisa menyediakan kalimat-kalimat dari cerita yang tidak urut. Anda bisa minta siswa untuk mengurutkannya kembali, menyusunnya kembali yang tepatnya bagaimana, yang betul bagaimana. And then you help them understand structure and narrative flow. Anda bisa membantu mereka, sebenarnya Anda sedang membantu mereka untuk memahami susunan kalimat dalam sebuah cerita dan cerita yang mengalir atau alur cerita. Kemudian another activity we can do in teaching writing is that dialogue writing.
Dialog writing ini ada dua hal, role play dialogues and speech bubbles. In role play dialogues, you introduce conversational phrases. Ada memperkenalkan frasa-frasa conversational percakapan and basic dialogue structures. Then have students create dialogues based on the scenarios like shopping or ordering food. Jadi Anda bisa memberikan memperkenalkan frase atau dialog-dialog yang mendasar, yang basic ya. Dan kemudian Anda minta siswa untuk menciptakan dialog-dialog berdasarkan skenario yang ada, atau skenario yang ya seperti shopping, berbelanja, atau ordering food, memesan makanan ya, memesan makanan. It can be ordering grab food, good food, something like that. This makes writing relevant to real life situations. Atau memesan makanan di sebuah restoran, ini role play. So dari siswa sebagai yang memesan makanan, dan kemudian ada siswa yang lain mencoba untuk menjadi the waiter or waitress. Kemudian dialog writing berikutnya ada speech bubbles. Use cartoons or comic strips. Anda bisa menggunakan kartun atau komik and have students fill in the speech bubbles. Anda bisa minta siswa untuk mengisi speech bubbles-nya. Di kartun atau komik yang itu, Anda bisa minta untuk mengisi yang kosong. They practice dialogue in an engaging, low pressure way. Tekanannya itu tidak terlalu tinggi dalam hal ini. Ya. Then collaborative writing activities. Collaborative writing activities ada dua, group stories and pass the story. In group stories, you can begin a story and have students take turns adding sentences. Anda bisa memulai cerita, once upon a time, blah blah blah, and then you can ask the students to take turns, bergantian menambahi kalimat. It not only makes writing collaborative, but also teaches sentence cohesion and builds vocabulary. Ini selain ada itu nilai kolaborasi menulisnya, tapi juga Anda bisa dalam hal itu bisa juga, tapi juga tidak hanya itu, tapi juga mengajarkan kohesi, ketersambungan kalimat. Nyambung tidak antara satu kalimat dengan yang lain. Ya, ada satu kalimat yang Anda mulai, Anda bisa minta siswa untuk menambahi kalimat itu. Kalimat itu juga bisa ditambahi oleh siswa berikutnya. Itu. Kemudian pass the story. Each student writes one sentence or idea. Jadi masing-masing siswa menulis satu kalimat atau satu gagasan, then pass it on for the next student. Anda bisa setelah satu siswa membuat satu kalimat, Anda bisa menyebarkannya atau memberikannya kalimat pertama itu ke siswa yang lainnya untuk menambahi cerita yang sudah dimulai dari siswa yang pertama tadi. This allows them to contribute creatively while observing sentence flow. Jadi ini bisa memberi kesempatan bagi mereka untuk kontribusi secara kreatif, untuk membuat sebuah cerita secara kreatif, imajinatif. Anda sambil begitu Anda juga melihat alur kalimat itu. Kemudian ya sambil lalu melihat grammarnya, tapi grammar bukan suatu yang utama dalam hal ini. Di awal-awal grammar itu langkah berikutnya saja. Yang penting adalah the flow, the sentence flow. And then scaffolded free writing. Scaffolded free writing. Ada two scaffolded free writings here: brainstorming and mind mapping, and personal journals.
Introduce topics with mind maps. Anda bisa memperkenalkan topik dengan mind mapping. Mind mapping itu eh, membuat peta pikiran ya, membuat peta pikiran brainstorming or graphic organizers. Anda membantu siswa untuk organize their ideas visually. Anda bisa meminta mereka untuk mengatur, menyusun ide-ide secara visual, giving them a structure to refer to when writing. Anda bisa membantu mereka memberikan susunannya ya, susunan kalimatnya, melengkapi kalimat itu ketika mereka menulis. Kemudian personal journals. Encourage simple journaling on familiar topics. Something like, for example, family, pets, weekend activities. Jadi Anda bisa mendorong anak-anak itu untuk membuat eh, topik-topik yang familiar bagi mereka ya, yaitu keluarga, eh, hewan-hewan peliharaan atau aktivitas-aktivitas di weekend ya, akhir pekan. Allow them to write freely without worrying too much. Jadi penting itu, yang penting adalah secara bebas mereka menulis apa yang ada dalam pikiran mereka tanpa berpikir eh, banyak hal terutama tentang tata bahasa or grammar. To promote fluency, yang penting itu fluency, kelancaran, and confidence, percayaan diri. Then another activity we can do is model text and imitative writing. In imitative writing model text, we can have copy and transform and story frames. Present a simple, age appropriate text for students to read. Anda bisa menunjukkan pada mereka teks yaitu yang bisa untuk dibaca, dan Anda bisa mereka untuk menuliskan ulang dengan kata-kata mereka sendiri. Copy and transform. Kita tunjukkan teks cerita yang kita tunjukkan kepada mereka dan minta mereka untuk menulis ulang with minor modifications, ya, dengan modifikasi yang ya simple saja, yang sederhana. And then story frames provide the framework of a story, something like once upon a time blah blah blah, and let students fill in the details. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi, tapi ini it is called as story frames. They learn structure while adding their own creative elements. Then interactive online tools and games, ya. Ini ada bisa menggunakan tools games yang online yang interaktif ya. Dalam ini banyak sekali yang bisa digunakan. Something like word clouds and digital storytelling. Ini Anda bisa temukan di website pembelajaran ya. Kita lihat contohnya dalam digital storytelling. Simple digital storytelling apps like Book Creator, itu contohnya aplikasinya Book Creator or Storybird. Let students create illustrated stories, encouraging creativity and language application. Nah, kalau sudah itu, saya mencoba untuk menulis, Anda melihat prosesnya, progresnya bagaimana. Nah, di tahap berikutnya Anda bisa mengajari mereka tentang peer review and self-reflection. Peer feedback, peer review. Ya, dengan peer review itu mereview kembali, mereview apa yang dilakukan oleh temannya, apa yang ditulis oleh temannya. Simple peer review activities, like saying what they enjoyed about a peer story, build confidence, and expose students to different writing styles. Jadi saling minta pada temannya untuk melengkapi atau ada yang sedikit perlu dikoreksi, yaitu ada peer feedback. And then sentence checklist. Provide a simple checklist. For example, did I use capital letters? For students to review their own work. Jadi self-reflection ya. Suruh mereka untuk ya kira-kira bertanya-tanya pada
tulisan dia sendiri, tulisan mereka sendiri. Apakah ada yang keliru dalam penulisan huruf besar atau ada punctuation tanda baca, yang lainnya, tanda petik, koma, dan lain sebagainya. This encourages self-reflection on grammar, vocabulary, and structure. Atau bisa dengan self-reflection, apakah ada yang tidak nyambung dari cerita itu, nah itu mereka bisa ngecek lagi sendiri. Reflection dengan cara mereka sendiri atau dengan dibantu oleh temannya. Alright, these two activities actually cater to the varying needs and attention spans of young EFL learners while fostering a positive, structured, and collaborative approach to learning English writing. Nah, ini banyak sekali aktivitas tersebut yang bisa sebenarnya bisa memberikan atau menarik perhatian siswa untuk menulis sesuatu. Mulai hal yang sederhana, kita melihat itu dalam hal proses, progresnya, dan kemudian ada preview, self-reflection, peer feedback, untuk menyempurnakan, meskipun tidak sempurna-sempurna amat, tapi ada proses itu yang kemudian itu mengajari mereka bahwa ketika kita menulis ada orang lain atau perlu ada review untuk memastikan bahwa yang kita tulis ada yang perlu diluruskan. Alright, these are all the references I used for this presentation. Brown, Hammer, Pinter, Noonan, Cameron, Brewster, and Judy Charts, and Renandia. Alright, then today this is all about how to teach writing to EFL young learners. Is there any question? No, thank you. That's all for today. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.